Selamat pagi, selamat hari Minggu saudara sekalian. Marilah kita bersama-sama meninggikan Tuhan pagi hari ini. Perkenankan saya untuk membaca bagian firman Tuhan berikut ini dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Kita bersuka cita hari ini bukan karena waktunya untuk kita biasa beribadah. Tapi kita bersuka cita karena hari ini kita mengingat akan perbuatan Tuhan yang besar bagi kita. Yesus yang datang bagi kita, mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biar dengan segenap hati kami dapat bersuka cita dan memuji Engkau. Oleh karena perbuatan-Mu yang besar, oleh karena Kristus yang menyelamatkan kami. Dimuliakanlah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita meninggikan Tuhan bersama-sama dalam nyanyian pujian dan penyembahan. Come on team. Yes. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Yes. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu. Yes Lord. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes Lord. Kami deklarkan nama Engkau.
Kami katakan terpujilah namamu, Raja kami, Yesus Kristus. As we come to your presence, Lord, sewaktu kami datang menghampiri tahta kasih karuniamu pagi hari ini, kami mau membuka hati kami. Bahkan dalam situasi ini, bahkan hari-hari ini, Tuhan Yesus, kami mau menyendengkan telinga kami kepada suara-Mu. We just want to allow your spirit to come into our heart and you speak to us. Biar Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami pagi hari ini. As we come to your presence, kami datang sebagai gereja-Mu, sebagai tubuh-Mu, menyembah dan meninggikan Engkau. As one we lift our voices, our hearts expectant. Oh Lord, breathe afresh on us. Your love is breaking open, your joy arising. Oh Lord, breathe afresh on us. Oh Lord, breathe afresh on us. We make room for your spirit. We make room for you to move, laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. As one we lift our voices, our hearts expectant. Oh Lord, breathe afresh on us. Sing your life is breaking. Oh, your joy is rising. Oh Lord, breathe afresh on us. 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 We make room for your spirit. We make room for you to move, laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. Say we make room for your spirit. We make room for you to move, laying down every single burden. We decrease for more. We make room. We make
Say breathe on us. Breathe on us. Spirit come. Spirit come. Breathe on us. Breathe on us. Spirit come. Holy Spirit. Breathe on us. Spirit come. Spirit come. Breathe on us. On us. Say Spirit come. Come. Spirit come. Say breathe on us. Breathe on us. Spirit come. Spirit come. Breathe on us. We make room for your spirit. We make room for you to move, laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. Lord Jesus, we pray that you open our eyes, Lord God, so we can see your plan. We can see your heart for us. Buka mata hati kami, supaya kami bisa melihat setiap rencanamu, supaya kami bisa melihat isi hatimu bagi kami, bagi gerejamu. Kau memanggil kami untuk menghormati Engkau dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. We make room for your spirit. We make room for you, Lord. Yes. We make room for your spirit. We make room for you to move, laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. We make room for your spirit. We make room for you to move, laying down every single burden. We decrease for more. We make room for your spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. Spirit come. Breathe on us. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan sembah Dia. Say Spirit come. Oh, breathe on us. Kau memberikan urapan yang baru bagi kami, Tuhan. Spirit come. Kau memberikan kehidupan. Kau membangkitkan pengharapan. We receive, we receive. Spirit come. Breathe on us. Oh, Spirit come. Spirit come. Breathe on us. We make room for your spirit. We make room for you to move, laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit.
We make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu. Kami datang dan membuka hati kami. Kami butuh Engkau. Kami perlu Roh Kudus untuk senantiasa memimpin kami. Penuhilah dan ubahkanlah kami. Bahkan di saat kami membaca dan belajar dari firman-Mu, biar Engkau mengajar kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dan bahkan kami diberikan kemampuan untuk mentaati setiap kehendak Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara sekalian. Harapan saya saudara berada dalam keadaan yang tetap sehat, tetap bersukacita, dan tetap menikmati setiap kebaikan Tuhan bersama seluruh keluarga saudara. Saya berterima kasih kepada Gembala dan tim kepemimpinan untuk kesempatan di mana saya bisa membagikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini secara global seluruh gereja Tuhan memperingati sebuah perayaan penting dalam tradisi gereja yang sesungguhnya juga sangat penting dalam perjalanan iman Kristen kita, yaitu hari Minggu Pentakosta, Sunday Pentecost. Nah, apa sebenarnya makna dan pesan dari perayaan Minggu Pentakosta ini? Apakah ini hanya sekedar bagian dari tradisi gereja? Apakah pentingnya kita untuk merenungkan kembali akan makna dari peristiwa Pentakosta ini? Dan apa dampaknya bagi keadaan kita hari ini? Untuk itu, teks yang akan kita baca hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan mari kita membacanya bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, hari Pentakosta sesuai tradisi perjanjian lama merupakan salah satu hari raya besar bagi orang Yahudi. Merupakan sebuah perayaan panen kedua setiap tahun, di mana secara khusus orang-orang Yahudi sesuai hukum Musa, mereka mempersembahkan berbagai korban sajian yang baru bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur mereka atas panen yang terjadi. Akan tetapi di dalam teks ini kita melihat
ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi dan menggemparkan Yerusalem saat itu. Bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid yang sedang berkumpul dan berdoa pada saat itu, dan kemudian mereka mengalami berbagai hal yang luar biasa mulai dari hari itu juga. Apakah yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Dan bagaimana firman ini dapat menolong kita hari-hari ini dalam menghadapi situasi yang terus-menerus berubah karena dampak dari pandemi COVID-19. Saudara membaca dan mempelajari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11 dan bahkan tadi saya membaca hingga ayat yang ke-13, tidak bisa lepas dari apa yang sebelumnya terjadi di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 hingga yang ke-8. Karena di sana dijelaskan bagaimana Yesus hadir, Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian. Selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit, dan kemudian berulang kali ia berbicara mengenai kerajaan Allah kepada mereka. Dan Yesus meminta murid-murid untuk menantikan janji Bapa di Yerusalem. Sebenarnya Yesus sedang mengajak mereka, sedang mendorong dan mengingatkan mereka untuk berfokus pada janji Bapa, di mana Roh Kudus akan memenuhi mereka dan mereka akan dijadikan sebagai saksi-saksi Kristus. Sama seperti bagaimana pelayanan Yesus sangat bergantung pada Roh Kudus yang memenuhi Yesus ketika ia dibaptis. Demikian pun pelayanan murid-murid akan sangat bergantung pada Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi mereka. Sehingga kemudian hari Pentakosta kini lebih dari sekedar perayaan atau tradisi Yahudi, atau bahkan bagi kita lebih dari sekedar tradisi gereja, tetapi menandai sebuah era baru di mana Roh Allah memenuhi umatnya untuk memberdayakan mereka menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Saudara, Pentakosta merupakan tanda dimulainya sebuah tata kehidupan baru bagi setiap pengikut Kristus. Kita akrab dengan ini hari-hari. Pentecost is the dawning of a new normal for every follower of Jesus. Hari-hari ini semua kita sedang sibuk dengan berbagai pergeseran yang terjadi oleh karena pandemi COVID-19. Dan salah satu hal yang paling ramai dibicarakan yaitu mengenai the new normal. Bagaimana kita bisa bekerja dan berusaha di tengah pandemi, bagaimana kita tetap bisa produktif di tengah pandemi, bagaimana kita tetap bisa memenuhi panggilan Tuhan di tengah pandemi. Saudara, Pentakosta merupakan momen di mana Allah memperlengkapi gerejanya dan memberdayakannya oleh kuasa Roh Kudus sehingga namanya dipermuliakan di antara segala bangsa. This is our new normal in Jesus Christ. This is our new normal as follower of Jesus. Inilah tata kehidupan normal yang baru yang seharusnya bagi kita dalam Kristus, yaitu sebuah kehidupan yang dipenuhi, kehidupan yang bergantung penuh, dan kehidupan yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menjalani the new normal, tata kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh Kudus? Dua hal yang bisa saya bagikan dari teks kita hari ini yang akan menolong kita. Yang pertama adalah Pentakosta memberi jawaban untuk penggenapan janji Bapa bagi setiap anak-anaknya. Roh Kudus dicurahkan untuk memberikan jawaban bahwa Bapa kita yang di sorga menggenapi janjinya bagi setiap anak-anaknya. Dikatakan di teks ini, pasal 2 ayat 1-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ dan mereka berada di satu tempat bersama-sama. Lalu kemudian tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat di mana mereka duduk. Ada sesuatu yang besar, ada suatu kuasa yang besar yang tiba-tiba melanda setiap mereka. Dan tampaklah bagi mereka lidah-lidah seperti nyala api. Maka penuhlah setiap mereka dengan Roh Kudus. Ayat 4 berkata, bagian awal dari ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bapa kita yang di sorga menggenapi janjinya. Bapa di sorga menggenapi janjinya bagi murid-murid pada waktu itu.
Hari ini kita bisa belajar bahwa kita terus dan akan selalu percaya bahwa Allah kita, bahwa Bapa kita selalu setia untuk menepati janjinya. Namun dalam konteks ini, Tuhan menyatakan kepada mereka bahwa janjinya yang digenapinya jauh melebihi apa yang mereka butuhkan. Jauh lebih bernilai dari setiap kebutuhan mereka hari itu. He gives us what prior to us. Our spiritual need over our physical need. Karena terkadang kita perlu memahami bahwa Allah lebih peduli kepada pemenuhan kebutuhan rohani kita sebelum Ia memenuhi kebutuhan jasmani kita. Bukan berarti Allah tidak peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Tetapi apalah artinya mendapatkan semua yang kita inginkan, namun kita jauh dari rencananya. Bukankah kita hanya menjalani hidup yang berpusat pada diri kita sendiri pada akhirnya? Dengar baik saudara, the best provision God can give is always about Himself. Bahwa penyediaan terbaik yang bisa Tuhan berikan bagi kita selalu datang dari dirinya, selalu mengenai dirinya. When He created the whole world, it is from Himself. Bapa, the Father who do that. Ketika Dia menciptakan dunia, itu mengenai dirinya, datang dari dirinya, Bapa yang menciptakan dunia ini. But when the world is in trouble, ketika dunia ini berada dalam masalah dan butuh jalan keluar, butuh keselamatan, when He saved the world, He gave from Himself. Dia memberi dari dirinya. He gave His only Son, Jesus Christ. Dia menyelamatkan kita dalam anaknya. Tetapi kemudian ketika solusi itu hadir, ini waktunya when God empowered the whole world. When He empowered the whole world, Dia memberikan dari dirinya. He gave His Spirit, the person of God. Person before provision. Karena Pentakosta sekali lagi menegaskan pada kita bahwa cara terbaik Allah menggenapi janjinya adalah dengan memberikan dirinya, pribadinya, kehadirannya bersama-sama dengan kita dalam setiap situasi. Karena Roh Kudus bukan sekedar force, it's not a force. It is the person of God, pribadi Allah yang kemudian hadir bersama-sama dengan kita. Bahkan dikatakan, He is God in us. Dia Tuhan yang ada di dalam kita. Yang kedua, saya percaya bahwa Pentakosta bukan hanya mengingatkan kita bahwa Bapa setia untuk menggenapi janjinya. Tetapi Pentakosta bagi kita hari ini meneguhkan kembali, meneguhkan panggilan Bapa kepada setiap orang percaya. Ayat 5 hingga ayat ke-11 berbicara banyak. Ketika sebelumnya murid-murid berdiam di Yerusalem, namun firman Tuhan dengan jelas menunjukkan kepada kita saat mereka berkumpul di Yerusalem, bukan hanya mereka yang berada di situ, tetapi waktu itu di Yerusalem dikatakan ada banyak orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Lalu kemudian orang-orang Yahudi itu ketika mereka dipenuhi, ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang sesuai dengan asal dari orang-orang yang terkumpul, orang-orang asing yang berada di Yerusalem waktu itu, mereka menjadi bingung karena mereka mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Dikatakan bahwa bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Maksudnya bukankah mereka semua itu adalah orang-orang yang datang dari desa, orang-orang yang datang dari kampung, orang-orang kampung. Tetapi kemudian mereka bisa berbicara, dikatakan kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan pendatang dari Roma, orang-orang Kreta, dan bahkan orang-orang Arab. Dikatakan baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Saudara, teks ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan hanya satu bangsa yang ada di situ. But nations is there. Every nation is there. Ada banyak bangsa yang secara strategis Tuhan menyatakan janjinya detik saat itu juga bagi murid-murid
untuk kemudian mereka melakukan sesuatu, mereka menceritakan sesuatu kepada bangsa-bangsa yang mendengar hari itu. Allah telah menempatkan mereka secara strategis pada waktu dan masa yang tepat untuk memenuhi panggilan mereka, yaitu apa? Amanat agung. Perhatikan saudara, bagaimana situasi di sekitar kita hari ini. Kita perlu belajar untuk sungguh-sungguh memperkenankan Roh Kudus memimpin kita. To see everything that happen around in the frame of God. Untuk kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini dengan sudut pandang, dengan kacamatanya Tuhan. Saya bersyukur bahwa kita sebagai sebuah gereja, kita sebagai Every Nation telah banyak terlibat untuk memberi dan menolong komunitas di sekitar kita. Baik dalam skala lokal, kita di sini di Manado, maupun nasional di berbagai tempat di seluruh Indonesia, dan bahkan secara global. One fit in the campus, one fit in the community. Bahwa kita tidak menutup mata terhadap semua keadaan ini. Pengharapan saya bahwa ini tidak berhenti hanya karena pandemi, bahkan mungkin setelah pandemi selesai, tetapi akan terus berlanjut dalam keadaan apapun, karena kita berada di dalam waktu dan situasi yang sangat strategis. Ketika rumah-rumah sakit menjadi overloaded, ketika rumah-rumah sakit menjadi penuh dengan begitu banyak pasien, ketika garda terdepan kita menjadi sangat letih, mereka capek saudara. Bahkan beberapa dari mereka mengungkapkan, oh terserah dan apapun sebagainya. Bangsa ini memerlukan kita. Ketika angka kematian semakin tinggi, ketika ada kebutuhan untuk banyaknya konseling karena tekanan, depresi yang dialami akibat pandemi ini, ketika ada keluarga-keluarga yang butuh makanan, ketika bangsa yang terpecah karena berbagai opini terhadap kinerja pemerintah, ketika bahkan ada angka pengangguran yang tinggi, tekanan ekonomi yang luar biasa, dan bahkan ketika ada angka skeptisme yang akan naik. Why there is a good God allow such a great tragedy? Saudara dengar baik, we are at the best season in history to stand firm in our calling for the Great Commission. Kita berada dalam masa terbaik sepanjang sejarah hidup kita untuk kita tetap berdiri teguh dalam panggilan kita bagi amanat agung. For the world around us is in great need. Karena dunia di sekeliling kita berada membutuhkan kita. Mereka berada dalam kebutuhan yang besar untuk sebuah pengharapan, dan izinkan Roh Kudus untuk bekerja dan meneguhkan panggilannya di dalam kita. Saudara, saya mengulang kembali apa yang ditulis di dalam ayat yang ke-11. Kata-kata terakhir dari ayat 11 berkata begini. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang yang asing yang memeluk agama Yahudi, yang datang dari berbagai bangsa yang ada waktu itu, mereka cuma bisa bilang pada akhirnya, kami bingung, kenapa semua orang-orang Galilea ini, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, tapi ada satu hal yang penting di sana. Apa yang mereka sampaikan? Mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Saudara, Pentakosta memberi kita dua keyakinan bahwa Allah menggenapi janjinya untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus. Ia hadir, pribadinya hadir di dalam kita senantiasa supaya seluruh hidup kita dipimpinnya. Dan yang kedua, Allah meneguhkan kita untuk menjawab panggilan amanat agung, agar kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah bagi dunia yang membutuhkan kita, bagi keluargamu, bagi tetangga kita, bagi kota Manado, bagi bangsa ini, bagi bangsa Indonesia, dan bahkan bagi seluruh bangsa. Izinkan saya menutup dengan satu statement sederhana dari Pastor Steve Murrell, pendiri dari Every Nation. Dia selalu bilang, may we respond to the outpouring of the Holy Spirit by becoming more missional and not becoming more mystical.
Marilah kita merespon pencurahan Roh Kudus. Marilah kita merespon momen di mana Roh Kudus dicurahkan, setiap orang diberdayakan. Bukan dengan menjadi lebih mistis, tetapi kita merespon pencurahan Roh Kudus dengan menjadi lebih misional. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau memberi yang terbaik bagi kami, yaitu diri-Mu sendiri. Engkau menciptakan dunia ini. Bapa, Engkau memberikan diri-Mu. Ketika Engkau menyelamatkan dunia ini, Engkau memberikan diri-Mu, memberikan anak-Mu, Yesus Kristus. Dan bahkan for a mission, untuk misi yang Engkau inginkan untuk kami lakukan, Engkau memberikan kami Roh Kudus pribadi. Terima kasih, kami bersyukur hari ini untuk Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang ada bagi kami, yang hadir bagi kami. Dan Tuhan, terima kasih atas panggilan yang telah Engkau tetapkan bagi kami, bahwa dalam semua kelemahan kami, tapi ketika kami percaya kepada Yesus, Engkau memberi kami kuasa untuk menjadi saksi, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan bagi dunia di sekeliling kami yang membutuhkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, izinkan saya berdoa bagi dua kelompok orang pada pagi hari ini. Yang pertama, bagi saudara yang mungkin engkau merasa bahwa engkau jauh dari janji Tuhan. Engkau jauh dari janji Allah oleh karena berbagai dosa yang membuat engkau malu. Hari ini dengarkan bahwa Allah memberikan yang terbaik dari dirinya bagi kita, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Saya mau mengajak bagi saudara untuk membuka hatimu dan mengizinkan Roh Kudus bekerja mengubahkan engkau. Saudara bisa berdoa dan ikuti kata-kata saya. Bapa di sorga, aku menyadari bahwa aku terpisah dari Engkau karena dosa-dosaku. Aku mengakui setiap dosa-dosaku dan aku mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman bagi semua dosa-dosaku. Terima kasih untuk karunia keselamatan yang aku peroleh di dalam Yesus. Dan Roh Kudus, pimpinlah hidupku agar aku terus berjalan dalam rencana dan janji Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan izinkan saya berdoa bagi kelompok orang yang kedua. Bila saudara merasa bahwa hari-hari ini kau merasa kering dan tidak dapat memahami setiap rencana Tuhan. Bila engkau merasa bahwa engkau takut dan tidak mampu untuk mulai bersaksi dan memberitakan Injil. Tidak mampu, engkau takut untuk mulai memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Dengarkan, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang akan memberi kita kuasa dan kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Izinkan saya berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, kami sadar bahwa kami sering jauh dan mengalami hidup kekristenan kami dalam kekeringan. Bapa, kami mohon ampun dan kami mau datang kepadamu karena kami tahu ketika kami meminta kepada Engkau, Engkau pun akan memberikan Roh Kudus bagi kami. Roh Kudus, penuhilah kami, berkaryalah di dalam kami oleh kuasa-Mu yang besar, supaya mulut kami memberitakan keselamatan yang daripadamu dan tangan kami mengerjakan perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan, sampai akhirnya setiap bangsa datang dan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sambil kita tetap dalam sikap penyembah, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian berikut ini dan mengizinkan Roh Kudus untuk meneguhkan janji dan panggilannya bagi kita.
Your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. Sebelum saya berdoa bagi saudara dan menutup kebaktian daring ini, izinkan saya menyampaikan ini. Bahwa kami sangat bersemangat untuk bersama-sama setiap saudara, untuk membimbing setiap saudara mengikuti Yesus dan memenuhi panggilannya bagi setiap kita. Bila saudara butuh untuk dibimbing dalam mengikuti Yesus, atau saudara butuh didoakan, jangan ragu untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Atau saudara bisa menuliskan bahkan komentar di tayangan Facebook, tayangan YouTube, atau bahkan Instagram TV kami. Kami bersuka cita untuk bisa berjalan bersama-sama Anda dalam mengikuti Yesus. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Karena itu, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai setiap saudara. Roh-Nya yang kudus memberi saudara kekuatan yang baru untuk hidup dalam karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk hidup sebagai saksi, memberitakan Injil bagi dunia di sekeliling kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Enjoy the rest of your Sunday. Demikianlah kita telah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya setiap saudara pasti diberkati dengan kebaktian ini. Marilah kita terus tetap hidup dalam kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service hari ini. Tetaplah semangat beraktivitas dari rumah dan menjaga kesehatan kita, serta percaya dengan iman bahwa berkat serta perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kita sepanjang minggu ini. Ikuti terus update dari kami lewat akun sosial media Facebook, YouTube, dan juga Instagram yang tertera di bawah ini. Dan bagi setiap saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, serta diakonia, saudara dapat memberi dengan melakukan transfer ke nomor rekening atau akun GoPay gereja yang tertera di layar kaca Anda. See you again next week, and let us keep honor God and make disciples.